Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, kembali menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan ini menghantam generator listrik eksternal rumah sakit, memicu kebakaran besar yang mengancam nyawa pasien dan tenaga medis di dalamnya. Beruntung, berkat respons cepat, semua pasien berhasil dievakuasi ke tempat yang aman, sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, peristiwa ini menambah panjang daftar serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza, yang kini berada di bawah tekanan hebat akibat eskalasi operasi militer Israel bertajuk Operasi Kuda-Kuda Gideon. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, langsung memberikan respons tegas, menegaskan bahwa keamanan aset bantuan Indonesia untuk Palestina harus ditingkatkan dan bahkan berencana mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga fasilitas tersebut. Pada insiden terbaru, serangan udara Israel menghantam generator listrik eksternal Rumah Sakit Indonesia, menyebabkan kebakaran besar. Menurut laporan, kebakaran ini terjadi di tengah pengepungan ketat oleh pasukan Israel yang telah mengisolasi rumah sakit dari pasokan makanan, air, dan medis. Situasi ini memperparah kondisi di dalam rumah sakit, di mana pasien dan tenaga medis sudah berjuang dengan sumber daya yang sangat terbatas. Meskipun serangan ini tidak memakan korban jiwa berkat evakuasi cepat, kerusakan yang ditimbulkan sangat signifikan. Generator listrik yang hancur menyebabkan pemadaman total, memaksa staf medis untuk bekerja dalam kondisi darurat tanpa listrik atau oksigen yang memadai. Menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan Gaza, serangan ini adalah bagian dari pola sistematis Israel untuk menargetkan fasilitas kesehatan di Gaza Utara. Rumah sakit seperti Al-Shifa, Nasr, dan Kamal Adwan juga telah mengalami nasib serupa, dengan banyak di antaranya hancur atau tidak lagi berfungsi. Serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang diberi nama Operasi Kuda-Kuda Gideon, yang bertujuan untuk memperluas kendali militer di Gaza, termasuk dengan mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut melalui apa yang disebut sebagai migrasi sukarela. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik pada Oktober 2024, langsung memberikan respons tegas terhadap serangan ini. Dalam pernyataannya, Prabowo mengecam keras tindakan Israel yang menargetkan Rumah Sakit Indonesia, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat aset bantuan kemanusiaan yang didanai oleh rakyat Indonesia dihancurkan. Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan keamanan aset bantuan Indonesia di Palestina. Kami harus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan kita dapat sampai ke tangan rakyat Palestina dengan aman dan efektif. Aset-aset seperti Rumah Sakit Indonesia adalah wujud nyata solidaritas rakyat Indonesia, dan kita akan melindunginya dengan segala cara, ujarnya dalam pidato resminya. Menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan Gaza, serangan ini adalah bagian dari pola sistematis Israel untuk menargetkan fasilitas kesehatan di Gaza Utara. Rumah sakit seperti Al-Shifa, Nasr, dan Kamal Adwan juga telah mengalami nasib serupa, dengan banyak di antaranya hancur atau tidak lagi berfungsi. Serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang diberi nama Operasi Kuda-Kuda Gideon, yang bertujuan untuk memperluas kendali militer di Gaza, termasuk dengan mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut melalui apa yang disebut sebagai migrasi sukarela. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik pada Oktober 2024, langsung memberikan respons tegas terhadap serangan ini. Dalam pernyataannya, Prabowo mengecam keras tindakan Israel yang menargetkan Rumah Sakit Indonesia, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat aset bantuan kemanusiaan yang didanai oleh rakyat Indonesia dihancurkan. Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan keamanan aset bantuan Indonesia di Palestina. Kami harus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan kita dapat sampai ke tangan rakyat Palestina dengan aman dan efektif. Aset-aset seperti Rumah Sakit Indonesia adalah wujud nyata solidaritas rakyat Indonesia, dan kita akan melindunginya dengan segala cara, ujarnya dalam pidato resminya. Lebih lanjut, Prabowo mengumumkan rencana untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza guna menjaga aset-aset bantuan Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung gencatan senjata dan memberikan perlindungan bagi warga sipil di Gaza.
Prabowo sebelumnya telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza pada Juni 2024 saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam forum Shangri-La di Singapura, ia menyebutkan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam memantau gencatan senjata dan memberikan keamanan bagi semua pihak di Gaza jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rencana pengiriman pasukan perdamaian ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan di Indonesia yang melihatnya sebagai langkah berani untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina. Namun, tantangan besar menanti mengingat situasi keamanan yang tidak stabil di Gaza dan penolakan Israel terhadap kehadiran pasukan perdamaian asing di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, baru-baru ini menyatakan bahwa Israel lebih memilih kehadiran militer mereka sendiri untuk menjamin keamanan, menolak kemungkinan pasukan perdamaian internasional. Serangan terhadap rumah sakit Indonesia bukan hanya serangan terhadap bangunan fisik, tetapi juga terhadap semangat solidaritas rakyat Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki hubungan emosional dan historis yang kuat dengan perjuangan Palestina. Konstitusi Indonesia sendiri menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan yang menjadi dasar dukungan kuat pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Sejak eskalasi konflik pada Oktober 2023, Indonesia telah aktif menyuarakan kecaman terhadap tindakan Israel di Gaza. Demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dihadiri oleh jutaan orang menunjukkan solidaritas rakyat Indonesia terhadap Palestina. Selain itu, pemerintah Indonesia telah berulang kali menyerukan gencatan senjata dan solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum 1967 sesuai dengan resolusi PBB. Organisasi seperti MERC juga terus berperan penting dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.